Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Utari Primaningrum dan Sofiana Diva akan membahas mengenai konflik kerja dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengertian konflik kerja. Menurut Tommy, konflik kerja adalah adanya pertentangan antara seseorang dengan orang lain atau ketidakcocokan kondisi yang dirasakan pegawai karena adanya hambatan komunikasi, perbedaan tujuan dan sikap, serta ketergantungan aktivitas kerja. Menurut Wahyudi, konflik kerja adalah perselisihan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok di mana perbuatan yang satu berlawanan dengan yang lainnya, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Sedangkan menurut Nawawi, konflik kerja adalah ketidaksesuaian dua orang atau lebih anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan kerja, atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, dan persepsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konflik kerja ini merupakan kondisi di mana terjadi ketidakcocokan antara nilai dan tujuan yang ingin dicapai, baik nilai dan tujuan yang ada dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Konflik kerja ini juga bisa disebabkan adanya perbedaan pendapat antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok karena harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja atau mempunyai status, tujuan, penilaian, atau pandangan yang berbeda. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk konflik kerja. Menurut Mangkunegara terdapat 4 bentuk konflik kerja, yaitu yang pertama adalah konflik hierarki, konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki suatu organisasi. Yang kedua, konflik fungsional, yaitu konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah konflik staf dengan kepala unit, konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Yang keempat adalah konflik formal-informal, konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Sedangkan menurut Nimran, jenis-jenis konflik kerja antara lain adalah yang pertama adalah konflik intra-individu, yaitu konflik yang dihadapi atau dialami oleh individu dengan dirinya sendiri karena adanya tekanan peran dan ekspektasi dari luar yang berbeda dengan keinginan atau harapannya sendiri. Yang kedua adalah konflik antar individu, konflik yang terjadi antara individu yang berada dalam satu kelompok ataupun antara individu yang berada di kelompok yang berbeda. Yang ketiga adalah konflik antar kelompok, konflik yang bersifat kolektif antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang keempat adalah konflik organisasi, yaitu konflik yang terjadi antara unit-unit organisasi yang dapat bersifat struktural dan fungsional. Ciri-ciri konflik kerja. Menurut Nawawi, adanya konflik kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi ditandai dengan adanya ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu dengan kelompok. Yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program. Yang ketiga, terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Yang keempat, adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas. Yang kelima, adanya perdebatan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif, atau gagasan-gagasan baru dalam mencapai suatu tujuan. Faktor penyebab konflik kerja. Pertama, ketergantungan tugas. Yang kedua, kekaburan batas-batas bidang kerja. Yang ketiga, persaingan terhadap sumber-sumber. Yang keempat, masalah status. Yang kelima, rintangan-rintangan komunikasi. Dan yang terakhir, sifat-sifat individu. Di sini ada beberapa metode penyelesaian konflik kerja. Metode pertama adalah metode stimulasi konflik. Pertama, pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok. Yang kedua, penyusunan kembali organisasi. Dan yang ketiga, penawaran bonus, pembayaran insentif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan. Yang keempat,
pemilihan manajer-manajer yang tepat. Yang kelima, perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Lanjut, metode pengurangan konflik, mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok. Dan yang terakhir, mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman atau musuh yang sama. Dan yang terakhir, ada metode penyelesaian konflik. Pertama, dominasi atau penekanan. Yang kedua, kompromi. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah integratif. Baik, sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan?